Nah, setelah ini Bapak kita akan coba mengerjakan sebuah soal yang berkaitan dengan itu, ya. Nah, berhubungan dengan yang barusan tadi ditanyakan nih. Ini adalah histogram, soalnya histogram ya. Kira-kira kalau dikasih soal histogram gini, pertama-tama bikin apa? Table. Bikin table dulu, betul. Pertama-tama bikin table. Kira-kira ini di gambar histogram ini kan tepi kelas ya. Tepi kelas. Berarti ini ada 29,5, 34,5. Kira-kira kelas pertama intervalnya dari berapa sampai berapa? 30 sampai 34. Sip, 30 sampai 34. Kalau kelas kedua? 40 sampai 44. Kelas kedua? 35. 35 sampai? Sampai berapa coba? Sampai 44. Sampai 44? Berapa sih? Ayo. Berapa sih, Pak? Ini interval 9. Kelas yang pertama. Kelas yang pertama berarti ini batang pertama. Kelas pertama, kelas kedua berarti batang kedua gitu. Kalau kali kelas pertama kan tadi berarti, kelas pertama berarti 30 sampai 34. Ya. Nah, kelas kedua berarti 35 sampai 39. 39. Oh, gitu. Frekuensinya yang mana? 2 yang itu Ya, tuh. ini ya, yang 2, 5 di frekuensinya. Kemudian apalagi udah. Ini tinggal di-convert aja ke tabel itu mah. Oke, siap simulasi? Amazing. Siap simulasi? Kalau Atau Bapak bantu atau jangan dulu lah, nanti ada isinya soalnya. Oke, siap. Berarti sekarang kita simulasi terlebih dahulu. Silakan kerjakan di buku masing-masing. Buat dulu tabelnya. Tabel. Oke. Table. Bikin table. Pak, Ya, silakan. bukannya kalau dijadiin tabel malah jadi ribet, Pak? Kalau misalnya nggak dijadiin tabel, bisa nggak menentukan? Bisa. Bisa. Oke. Bisa. Kelas modus sudah kelihatan? Udah. Oke, kelas modus itu TB-nya bisa tahu? Tahu. Kalau D1-nya bisa? Nggak tahu. D2-nya bisa? Pak, izin ke WC, Pak. Oh, silakan. 12 kurang 8, 12 kurang 6 ya kan? Sip, betul, mantap. Serang terakhir, panjang kelasnya berapa? 10. 5. Oke, sip. Ya, bagi yang sudah bisa membaca tanpa membuat tabel, fine, tidak apa-apa. Ya. Nanti pertanyaannya nanti ini nih, kan disuruh mencari mean tuh, ya. Mean tetap aja harus ada tabel, betul nggak? Betul banget. Betul, di situ. Jadi di situ baiknya, sekali lagi ya, poinnya adalah menghindari kesalahan itu aja. Menghindari kesalahan, baiknya buat tabel. Walaupun ada terkesan, Pak, ribet, Pak. Ya, akan sedikit ada tambahan pekerjaan buat tabel, tetapi itu menghindari kesalahannya lebih baik daripada langsung. Gitu ya. Oke, silakan buat tabel dulu. Bapak kasih waktu 10 menit sepertinya. Yang interval belum ngerti, Pak. Oh, silakan aku nanya tuh, Sob. Cara membuat tabel dari histogram ini gimana? Yang nentuin apa sih intervalnya? Yang nentuin ininya. Kelasnya, Pak. Menentukan kelasnya. Oke, mulai dari mana? Mau median, modus, atau kuartil? Bukan yang itunya tadi yang di tabel yang di poligon. Oh, yang di histogram. Yang nilai cara nentuin nilainya. Cara menentukan nilainya. Oke, siap. Bapak tadi menjelaskan pertama kelasnya kan ini di-convert ke tabel gitu ya. Convert ke tabel. Di tabel itu kan ada kelas, ada frekuensi gitu ya. Nah, kelas yang pertama berarti yang batang satu ini kelas pertama ya. Nah, di bawah ada angka tepi kelas.
gitu. Hmm. 29,5, 34,5. Nah, di situ ini tepi kelas atau batas kelas? Batas kelas. Batas kelas atau tepi kelas? Aku masih. Kalau yang ada komaan berarti tepi atau batas? Oh, tepi kelas, Pak. Tepi. Ah, di sini udah ditulisin di sini tepi kelas ya. Di sini udah perjelas tepi kelas. Hmm. Masih ingat yang tadi ya? Yang tadi tabel sebelumnya itu 31 sampai 40 masih ingat ya? Hmm. Nah, berarti tepi kelasnya berapa tuh yang tadi tabel pertama? 10. 30,5. Ini kan? 10. Begini kan? Ini 31 sampai 40 tepi kelas. Tepi bawahnya adalah 30,5. 30,5. 31. Tepi atasnya adalah 40,5. 40,5. Nih, tepi bawahnya 30,5. Tepi Hmm. bawah ya. Tapi kalau batas bawah 31 yang ini. Gitu ya. Hmm. Kalau 40 itu batas atas. Berarti tepi atasnya Oh, 40,5. itu. Gitu ya. Oke. Nah, kalau sekarang kalau misalnya diaplikasikan ke sini, gitu ya. Ini ada 29,34, 29,5 ini tepi bawah atau batas bawah? Batas bawah. Batas bawah, Jangan. tepi bawah atau kelas? Bawah. Tepi bawah. Tepi bawah. Tepi bawah. Yang ada koma-komaan pokoknya tepi aja yang paling ujung. Berarti batas bawahnya berapa? Oke. Batasnya 30. 30. Bener. Sampai dengan, nah di sini ada 34,5. 34,5 berarti batas atasnya berapa? 34. 35. 34, 34. 34. Karena tepi atas itu ditambahin bukan dikurangin, ya. Ditambah 0,5. Jadi ini kelas pertama itu 30 sampai dengan 34. Gitu. Aman nggak sampai situ? Berarti kalau yang kedua, Pak, Berarti yang kedua adalah paham. Berarti kalau yang kedua 35 sampai 39. 35 sampai 39. Mantap. Betul sekali. Wow, amazing. Nah, di sini kan tinggal dicantumin kan 2, 5 dan seterusnya. Ya gitu, Sok. Silakan buat tabel dulu sendiri. 35. Oke. Berarti selanjutnya 40 sampai 44 ya, Pak? Nah, mantap. Silakan dibuat tabel sendiri. Mantap. Bapak kasih waktu banget. 10 menit ya sebelum kita samakan jawabannya ya. Atau jam. Tulis di buku masing-masing 10 menit saja. Buat Oh, 10 tabel menit. ya. 10 jam. Buat tabel, kemudian langsung cari meannya. Cari modusnya, Oke. cari median, kuartil bawah dan kuartil atas. Silakan. Nanti abis ini kita akan samakan jawabannya. Oke. Sambil kalian mengerjakan masing-masing, Bapak absen ya. Yang bisa ada yang belum terabsen tadi. Oke, yang hadir di sini yang belum diabsen yang belum terabsen siapa aja? Coba sebutkan angkanya. Stepan, Pak, Stepan. Stepan teh nomor 14. Siapa lagi? Noval Putra. Naufal Putra. Pak Faros. Faros. Saya Pak. Nomor berapa? Givari, Pak. Givari Firdaus nomor 11. Siapa Iya. lagi? Nomor 6 Pak. Nomor 6. Faros udah. Pak Reza Pak. Fahreja nomor 4. Oke, siapa lagi? Reza. Ya? Noval Putra udah. Naufal Putra udah. Siapa lagi? Rizky Valian, Yongki. Oke, siapa lagi? Ada lagi? Ahmad,
Kamal, Fakih, Raihan Banjari, Refaya, Saleh, Sobi, Jaki, Jiad. Oke, berarti ini saja. Bapak akan coba screenshot terlebih dahulu. Pak kirim dulu ke kelas. Dua belas Mei 3. TV mau keluar. Udah main teras nih, enjoy. Nggak bisa interaksi, cuma bisa dengerin aja. Sobi, monitor Sobi. Tidur, jangan tidur nih mas. Mau dikeriting nggak? Pakai. Sobi. Ya Pak, ya Pak. Sobi, ini mas Sobi. Oh Sobi, kirain saya Raplim. Apa? Saya dengar saya. Siap. Sobi monitor. Ini jangan-jangan tidur nih. Sobi. Sob. Sobatku, Sob. Sobi. Waduh. Adil gimana? Tabelnya udah beres belum, Adil? Udah, Pak. Pak. Udah, Pak. Oke. Adil udah mulai kemean belum? Lagi nulis rumus, Pak. Oke. Sobi maksudnya nggak ada apa, Sobi? Pak, Kenapa, Yan? punten tolong share screen lagi Pak yang tadi belum beres nulis angka-angkanya. Oh, soal. Ya, Oke, bentar. Silakan. Oh, mic-nya. Oke. Jadi Bapak belum absen ya. Bapak masukin absen dulu. Pak Agung ageng teuing suarana. Eta teh komponen supervisi menunjukkan semangat untuk mengajar. Rananda, udah sampai mana? Ya Pak. Udah sampai mana? Median. Masya Allah. Oke, lanjut. Nuril, sampai mana Nuril? Sampai mana Nuril? Siapa? Udah sampai mana? Baru mau mulai, Pak. Dari toilet tadi. Oh, oke, siap. Afif, udah sampai mana Afif? Di median Pak. Masya Allah. Wow. Oh, sepaket dengan kuartil ya. Yongki, Rizky Valian, udah sampai mana? Apa Rapli?
Afif udah sampai mana, Afif? Rafli sampai mana, Rafli? Bagian Rafli? Pak, ini nggak ada PowerPoint-nya ya Pak ya? Ada. Udah di Bapak share di LMS sudah. Jadi nentuin X1 itu kelas dibagi 2 ya Pak? Jadi batas bawahnya ditambah batas atasnya dibagi 2. Berarti kalau di sini 30 dikurangin 30 ditambah. 34 dikurangi 30 dibagi 2. Bukan dikurangi, ditambah. 30 ditambah 34 dibagi 2. Bang. Pak. Oke. Pak, temen saya kok nggak ada Pak Hah? PowerPoint-nya. Di- Di LMS saya nggak ada. Coba. Nih ya, Bapak tunjukin LMS 12 MIA 3. Di sini nih, di LKPD 2, carinya di LKPD 2, nanti diklik. Di LKPD 2 ini ada, ada nanti PPT Statistika Matematika Median Modus SRS. Oh, sip, udah ada Pak. Oke, sip. Di situ sudah ada semua. Makasih Pak. Oke. Masuk ke PPT lagi. Erwan, udah sampai mana Erwan? Erwan, monitor. Erwan hadir, monitor. Erwan? Wah, Erwan kemana Pak? Kenapa bukan koma Pak nemunya saya? Gimana ulangi? X1-nya bukan koma. Emang nggak apa-apa nggak koma. Satunya bukan koma. X1. Oh, nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak jadi Nggak koma, nggak apa-apa. Kan memang udah hasilnya di situ. Sok aja kalau misalnya 30 sampai 34 ya. Hitung aja sok 30, 31, 32, 33, 34. Tengah-tengahnya di mana? Pasti 32 kan? Jadi tidak selalu koma ya. Tidak selalu koma untuk titik tengah. Ini ada Faki monitor. Faki. Hasan. Pak, Ya. Gimana Yan? tadi PowerPoint-nya ada di LMS, Pak. Ada semua ada. Itu buat bahan materi. Tinggal Saya juga. cek tadi nggak ada, Pak. Nggak ada. Oh, ceknya di LKPD 2 Yan. Yang tadi barusan Bapak tunjukin di sini Yan. Jadi nanti di sini ada ya. Di LKPD 2. Jadi nanti Rian lihat ada LKPD 2, LKPD 2 statistika Kamis 26 November, nanti diklik. Di situ muncul ada LKPD 2 dan PPT statistika. Jadi materi yang PowerPoint barusan adalah PPT statistika ini. Gitu ya? Siap, Pak. Nuhun. Oke, sami-sami. Oke, Bapak akan akhiri. Kita sudah 10 menit mencoba. Kita akan coba samakan jawabannya ya. Mudah-mudahan tadinya sih Bapak ingin ada yang ditampilkan nih. Hasil pengerjaan dipoto lalu di share screen ya. Biar kelihatan. Tapi melihat waktu tidak terlalu banyak lagi. Kita samakan bareng-bareng dengan jawaban Bapak. Siap? Ya. Oke. Kita mulai dari tabel dulu ya. Kita mulai dari tabel dulu. Kira-kira sama nggak dengan tabel yang Bapak buat? Ini tabelnya. Sama nggak? Kenapa saya mah 62,5 Pak yang terakhir? Yang terakhir 62,5 berarti salah ngitung. Salah ngitung. Coba aja. 60 tambah saya pakai kalkulator Pak. Salah ngitung coba. 60 tambah 64 kan 124. Dibagi 2, 62, ya kan?
bukan dikurang ya. 65, Pak. Oke, siap. Ya, so, siapa lagi? Ada yang beda nggak? Ini sebagai correction kita bareng-bareng aja ya. Silakan, ada yang beda lagi nggak? Sama sampai sini? Nentuin FI-nya teh gimana lagi Pak? Lupa lagi saya. Kalau FI mah ini apa ada di histogram nih yang 2, 5. F itu frekuensi. Ini frekuensi ini. Gitu ya. Terus dikali sama ini ya. Betul. Kalikan aja 2 kali 3 2, 3 6 4. Bapak juga ini ngitungnya pakai kalkulator aja biar cepet. Nanti juga kalian di PAS juga pakai kalkulator aja ya. Oke. Ada yang beda lagi nggak jawabannya untuk tabel? Aman? Rian udah sampai mana Rian? Rian udah sampai beres tabel belum Rian? Bentar lagi Pak, bentar lagi. Oh ini pagi ada, pagi udah sampai mana pagi? Tadi Bapak absen Pak, saya enggak? baru mulai tadi Pak. Itu Oh, habis ganti orang tua Pak. Bentar Pak ya. ya. Ya, mengingat waktu ya, kita akan samakan jawabannya. Ini tabelnya sudah tidak ada yang miss lagi, kecuali tadi ya, yang 62,5 itu miss. Ya, itu revisinya barangkali ya. Prananda sama? Alhamdulillah. Oke, sekarang kita masuk ke Mean. Silakan, Meannya sama nggak dengan yang Bapak? Ini jawaban Mean dan modus Bapak. Sama nggak? Adil, Mean sama nggak Adil? Jangan Bapak Adil. Siapa belum Pak? Saya baru beres tabel. Oh, baru beres tabel. Oke. Prananda sama dengan yang Bapak? Sama Pak, sama. Oke, alhamdulillah. Tadi tuh yang udah sampai median tuh siapa aja? Stefan udah sama mana, Stefan? Rafli sama Rafli? Rafli sama? Sahabat-sahabat sekalian, ini jawaban ini ya, jawaban ini di PPT yang Bapak share di LMS itu ada ya. Ya. Jawaban ini, jawaban dari soal ini itu sudah ada jawabannya di LMS Bapak yang Bapak share di LMS ya. Ada, cuman Bapak tutup sama kotak putih. Kalau foto kotak putihnya digeser, ini jadi ini sebagai animasinya. Sebagai animasinya tuh. Jadi sebetulnya udah ada jawabannya, Bapak tutup pakai jawaban putih kotak putih. Jadi pakai animasi jadi muncul gitu ya. Kalau nanti dilihat masing-masing kompak kosong gitu ya. Ada itu, tinggal digeser aja ya penutupnya. Oke, Mean modus Bapak adalah ini ya. itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke median. Prananda sama Prananda median? Gimana? Ada Pak. Sama? Alhamdulillah. Oke tuh, waktu semakin mepet. Kuartil bawah dan kuartil atas sama. Rafli, udah sampai sini belum Rafli? Nah, bagi yang belum beres mengerjakan latihan soal ini, silahkan dikerjakan masing-masing di buku. Jangan dulu lihat jawabannya di PowerPoint, jangan dulu, untuk nge-cross check kita sudah bisa menerapkan rumusnya dengan baik atau tidak gitu ya. Nah, sekarang Bapak jelaskan langsung sampai ke akhir tuh, sampai ke median, kuartil bawah dan kuartil atas ya. Ini adalah jawabannya.
Nah, nanti di PowerPoint jangan dibuka dulu jawabannya. Tutup aja dulu. Yang belum beres sekarang ngerjain, beresin aja dulu ngerjainnya. Setelah itu baru samakan jawabannya dengan yang ada di PPT untuk meyakinkan jawabannya. Prananda udah sampai kuartil atas kan udah? Baru kuartil bawah. Baru kuartil bawah. Tapi sampai kuartil bawah sama jawabannya. Ya. Ya, teman-teman sekalian, ini kalau perkara koma ya, ada yang koma di belakang koma ada 1, ada yang belakang koma ada 2, belakang koma ada 3, itu tidak jadi masalah mau 1, mau 2, mau 3 itu nggak jadi masalah. Ya, itu kesepakatan kita bersama saja. Nanti kalau di PAS ada komanya 2, ya tinggal gunakan aja 2 koma di belakang angka ya. Karena nanti PAS-nya bentuknya pilihan ganda, tinggal disesuaikan aja. Oke, sahabat-sahabat sekalian, Bapak mohon maaf nih, Bapak akan tutup slide ini ya. Kita akan mulai masuk ke materi yang terakhir. Bisa nanti pengerjaannya bisa dipending terlebih dahulu ya. Mohon maaf sekali, silakan yang bisa dikerjakannya setelah beres aja sebagai bahan penguatan. Mohon maaf karena memang 12 MIA 3 ini ketinggalan banyak sekali ya. Tapi Bapak ingatkan hanya begitu. Kegiatan statistika ini median modus itu hanya ngitung doang, masukin ke dalam rumus, udah beres. Hanya tinggal analisis masing-masing komponennya saja. Kalau ada pertanyaan yang belum dipahami silakan japri Bapak saja ya. Nanti Bapak insya Allah akan melayani. Kalau mau ngadain Zoom pribadi juga nggak jadi masalah, Bapak akan layani juga ya. Kita akan masuk ke materi yang terakhir yaitu ukuran penyebaran data. Mohon maaf Bapak sambung. Ini juga paling simple. Nah, kalau ini lebih simpel lagi karena datanya bukan kelompokan, tetapi satuan seperti ini. Ada contoh. Ini adalah simpangan rata-rata, simbolnya adalah SR. Kalau kita lihat baik-baik, ini ada N. Coba. Ini ada N. Berapa N-nya coba? Empat, Pak. Berapa N-nya? Selain 4, jawaban Dua, lain? bukan? Hah? 2. 10, 10, 10. Oke. Jadi jawaban yang tepatnya adalah 10. N banyaknya data ya. Ini dihitung satu-satu nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 data. N itu adalah 10. Gitu ya. Nah, kalau SI. Oke. Nih awas jangan sampai terbalik ya. Kalau data tunggal, XI itu bukan nilai tengah. Tetapi data ke. Ya. XI itu bisa diganti dengan 1 hingga N. Misal, kalau I-nya diganti 1 berarti X1 kan. Data ke 1 adalah 4 gitu. X2 berarti data kedua yaitu 2. X3 berarti data ketiga yaitu 5. Sampai terakhir X10 yaitu 4. Itu adalah XI atau data ke, maaf ya di sini kelas. Data ke 1, data ke I. Gitu ya. Jadi 4, 2, 5, 2, 5, 1, 3, 3, 1, 4 itu adalah XI-nya. Nah, ada yang tahu ini apa? X bar. X bar apa? Mean. Mean. Bagaimana cara mencari mean untuk data kayak gini? Diurutin. Diurutin terus? 4, 7, 12. Benar nggak, Pak? Terus? Ya misalnya 4, 7, bagaimana cara mencari mean untuk data seperti ini gitu? Dijumlahin, Jumlah Pak. terus dibagi 10. Jumlah. Sip, betul. Jumlahkan semuanya 4 tambah 2 tambah 5 tambah 2 tambah 5 tambah 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1 tambah 4 gitu kan? Lalu dibagi banyak data yaitu 10. Seperti ini jawabannya gitu ya. Seperti itu ya. Seperti ini jawabannya ya. Jadi di komponen rumus ini hanya N, banyak data ada. XI, data ke ada. X bar tidak ada. Jadi
untuk rumus simpangan rata-rata atau ukuran penyebaran data, kita hanya cukup mencari X barnya saja atau rata-ratanya saja dengan cara jumlahkan semua data dibagi dengan banyak data. Dan ketemulah jawabannya adalah ini, 30 dibagi 10 sama dengan 3. Itu adalah rata-ratanya. Nah, kita akan, jadi tidak ada kayak tadi tuh. Yang data kelompok kan ada data tambahan XI ya. Kemudian ada FI kali XI. Kalau yang data tunggal mah simple, nggak banyak yang diutak-atik, ya. Sehingga kalau semua sudah nyampe ya tinggal masukin angka-angkanya. Cuman di sini Bapak ingin menekankan kembali apa arti dari sigma gitu ya. Nih sigma, ini SR ini adalah 1/n sigma XI dikurangi X bar. Ada yang tahu nggak ini simbol apa nih? Yang garis lurus ini? Gradian bukan? Mutlak. Mutlak, betul. Artinya apa kalau mutlak? Selalu positif ya Pak. Betul, selalu positif. Misalnya di dalam nilai mutlak ini kan ini pengurangan kan, XI dikurangi X bar pengurangan. Dan hasilnya negatif 1. Kalau di dalam nilai mutlak nanti negatif 1 berubah menjadi 1. Gitu kan? Nah itu maksudnya. Ini adalah cara penjabarannya untuk sigma. Sigma itu penjabaran atau penjumlahan dari rumus nilai mutlak XI dikurangi X bar. Dari menjabarkannya satu persatu seperti ini. Ya, kita lihat baik-baik. Ini rumusnya 1/n adalah 1/10. Nah 4 ini adalah XI data ke-1 alias yang ini ya. XI dimulai dari 4 dikurangi X bar atau rata-rata yaitu 3. Jadi 4 dikurangi 3 dalam nilai mutlak. Kemudian yang kedua 2. Nah yang ini data kedua dikurangi rata-rata dalam nilai mutlak. Ditambah lagi 5 data ketiga nih yang ini. Data ketiga dikurangi rata-rata dalam nilai mutlak. Kemudian data keempat yaitu ini, jadi satu-satu kayak tadi ya. 1, 1, 2 dikurangi rata-rata di dalam nilai mutlak. Nih data kelima yaitu 5 kurangi dengan rata-rata. Data ke-6 kurangi rata-rata. Data ke-7 kurangi rata-rata. Data ke-8 kurangi rata-rata. Data ke-9 kurangi rata-rata, data ke-10 kurangi rata-rata, semuanya dalam nilai mutlak. Ini yang dinamakan artinya sigma itu sendiri. Sampai sini bisa ngebayangin? Kebayang? Silakan yang mau interupsi mah enggak? Aman sampai sini aman? Yang ini lebih simple ya. Jadi, nah kalau sudah diurai seperti itu, ini adalah jawabannya, ya. Jadi 4 dikurangi 3 kan 1, ini 1. 2 dikurangi 3 kan negatif 1. Karena dalam nilai mutlak jadinya 1. 5 kurangi 3, 2. 2 kurangi 3 min 1 dalam nilai mutlak berarti 1. 5 kurangi 3, 2. 1 kurangi 3, 2. 3 kurangi 3, 0. 3 kurangi 3, 0. 1 kurangi 3 min 2 jadi 2. 4 kurangi 3, 1. Itulah jawabannya ya. Jadi jawaban akhirnya adalah 1/10 dikali 12 sama dengan 1,2. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Siap, tidak ada Pak. Aman ya? Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekali lagi kita hanya mengidentifikasi masing-masing komponennya saja. Selanjutnya hanya tinggal ngitung doang. Nah, kalau sudah, Bapak masuk ke slide berikutnya. Namanya adalah ragam. Ragam nih. Apa bedanya dengan simpangan rata-rata kira-kira kalau lihat dari segi rumus? Dibagi, Pak. Dibagi. Tadi juga 1/n sih sebetulnya sama aja. Dikuadratin Pak. Dikuadratin bukan nilai mutlak ya. Kalau tadi kan nilai kalau tadi kan nilai mutlak, kalau ini mah dikuadratin. Betul. Bedanya hanya di situ doang. Plus kita penyebutnya dikurangi 1 n-nya. Jadi kalau tadi SR-nya begini, sebetulnya sama aja sih per n itu juga ya.
Kalau seper kan per N berarti kan. Nah kalau ini adalah N-1. Ini bedanya hanya dikuadratin doang. Jadi Bapak akan kasih contohnya sama dengan soal yang pertama. 4, 2, 5, 2, 5, 1, 3, 3, 1, 4. Ya, kalau lihat dari komponen sama kan? Ada N, ada XI, dan X bar. Jadi tidak ada komponen tambahan. Hanya tinggal dari itu saja. Kita N-nya 10 seperti tadi. Pertama-tama kita cari rata-rata dulu kan yang perlu dicarinya. Karena soalnya sama berarti jawabannya juga sama yaitu 3. Kita masukkan ke dalam rumus. Barangkali ya. Nah kita uraikan rumusnya. Nah begini penguraiannya. Silakan dikomentari penguraian rumusnya. 4 XI dikurangi X bar. Oh, data ke 1 dikurangi rata-rata tapi dikuadratkan bukan nilai mutlak. Data kedua kurangi rata-rata kuadratkan. Data ketiga kurangi rata-rata kuadratkan. Data keempat kurangi rata-rata kuadratkan. Data kelima kurangi rata-rata kuadratkan. Dan sampai seterusnya kan sampai data yang terakhir. Hanya pembaginya N yang tadinya 10 dikurangi 1. Aman sampai sini aman? Tetap aja Pak berarti positif semua Pak. Benar sekali. Betul. Tetap semuanya menjadi positif karena dikuadratkan. Karena tidak ada nilai penyebaran data yang nilainya negatif. Nanti nggak akan ketemu yang negatif. Sengaja memang begitu hitungan di statistika ini. Kalau dilanjut, nah karena paling ini kan dikuadratkan ya. Ini 4 kurangi 3 hasilnya 1 kuadrat ya 1. Terus ini 2 dikurangi 3 negatif 1 dikuadratkan jadi 1. Ada 5 dikurangi 3 2 kuadratkan 4 gitu ya. Ini hitung biasa, hitung normal kan ya. Tidak ada yang aneh-aneh kan. Ini hitung normal, tidak ada yang aneh-aneh. Berarti inilah jawabannya. Hanya tinggal ngurai di sigmanya doang. Hanya tinggal ngurai di sigmanya doang. Dan ngitungnya memang satu-satu. Aman sampai sini? Aman. Aman. Ini simpel sih. Dan kalian boleh lihat rumusnya gitu ya. Yang masih di statistika memang pakai rumus. Masukin angka, ngitung, udah gitu doang. Simpel. Dan mumpung masih online, si rumus tidak perlu dihafal juga tidak apa-apa. Lihat aja buku, nggak jadi masalah. Nah, ini adalah slide sebelum terakhir. Dan slide yang terakhir adalah ini. Yang terakhir adalah simpangan baku. Tadi ada simpangan rata-rata, ada ragam, ada simpangan baku. Bapak pengen kalian fokus ke rumus. Apa bedanya dengan ragam? Lihat baik-baik rumusnya. Ada akarnya Pak. Kalau dalamnya sama nggak? Dalamnya sama. Oke. Dalamnya sama ya. Perhatikan ini. X kuadrat sama dengan 4, gitu kan? Kalau X doang sama dengan? Akar 4. Akar 4. Nah, ini terjadi di rumus simpangan baku. Ini terjadi di rumus simpangan baku. Ya, yang tadi S kuadrat itu adalah simbol varians. Kalau S doang tanpa ada kuadrat adalah simpangan baku. Rumusnya sama, jadi hanya tinggal mengeluarkan pangkatnya aja jadi akar. Begitu ya. Akar 20/9 Pak. Benar sekali. Jadi yang tadi hasil akhir ya. Yang hasil akhir tadi kan ini. Ya, aku nggak tahu. Udah 2,2. Ya. Jadi pakai contoh yang sama. Ini angka datanya. Kemudian ini nyari dulu rata-ratanya. Kemudian ini adalah rumus yang dimaksud. Ini ragam ya. Ragam. Jadi kita mah dengan ketemu nilai ragam pasti ketemu nilai simpangan baku. Karena cuma ngeluarin akarnya doang. Jadi kita nyari dulu ragam dan ini penjelasan dari ragam. Kemudian ini adalah hasil akhirnya yaitu 20/9 atau 2,2 ya pakai kalkulator. Dan ini yang akhir. Ini masih ada kuadratnya, sorry.
Ini S dihilangkan kuadratnya atau simpangan baku. Keluarin akarnya. Akar dari 2,2 adalah 1,48 dan ini adalah nilai simpangan baku. Ini adalah slide terakhir saudara-saudara. Silakan Bapak buka pertanyaan sebelum ditutup. Silakan. Pak, kisi-kisinya dari mana aja, Pak? Kisi-kisinya hanya statistika saja. Ya, mulai dari buat tabel yang ada jangkauan dulu, nilai terbesar, nilai terkecil ya, maksimum, minimum. Kemudian jangkauan, pokoknya langkah-langkah menyusun tabel lah. Kan jangkauan, nyari banyak kelas, nyari panjang kelas ya, banyak kelas, panjang kelas. Kemudian cara menuliskan kelas pertama ya, ngambil dari mana itu. Kemudian itu ada. Kemudian masuk ke menyusun histogram ya. Di histogram itu komponennya apa saja. Yang tadi batas atas dengan batas bawah, tepi atas dengan tepi bawah kan itu suka terbalik. Nah, Bapak masukkan ke dalam soal PAS ya. Hanya yang berkonsentrasi bisa menyelesaikannya dengan baik. Hitung yang ini median modus, kemudian kuartil atas kuartil bawah. Dan yang ini yang terakhir, simpangan baku, simpangan rata-rata, dan juga varians. Bapak kira di statistika ini tidak ada soal yang sulitnya. Semua kategorinya kategori sedang dan mudah. Ya, hanya tinggal ngitung saja dan tahu komponen-komponennya Bapak kira cukup. Itu untuk kisi-kisi. Silakan ada pertanyaan lagi sebelum ditutup. Enggak? Yang ini aman? Yang simpangan baku, simpangan rata-rata, dan ragam aman? Aman ini Pak. Aman ya. Amin, mudah-mudahan. Ya mohon maaf sekali lagi. Pertemuan akhir ini rada ngebut. Tapi teknisnya seperti ini. Bapak menjelaskan satu persatu rumusnya. Kasih contoh penerapannya. Yang tadi yang pertama sudah ada simulasi. Tapi yang kedua ini belum ada simulasi. Tapi sepertinya tidak disimulasi pun sepertinya bisa mengikuti karena ini lebih simpel dari yang sebelumnya. Nah,